Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan sekalian dan para mentor. Saya di sini, kami dari tim Pro 2 sangat setuju dengan mosi yang tadi, di mana sistem pemilu dan pilkada ini harus dihapuskan karena menjadi beban anggaran bagi negara. Di mana di era ini, di era kita sekarang ini, pemilu dan pilkada itu sudah sangat tidak relevan dan sangat menyalahi aturan, di mana yang harusnya kita di sini menjadikan pemilu sebagai alat untuk partisipasi rakyat, untuk memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Di sini pemilu dan pilkada ini dijadikan alat oleh elit-elit politik tertentu untuk mencapai kekuasaannya sendiri, mencapai kepentingannya sendiri tanpa memedulikan rakyat. Budiardi juga menegaskan bahwa pemilu ini bukan cuma soal rakyat memilih, tetapi harus menjamin efektivitas pemerintahan dan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi di sini saya juga sangat setuju, pemilu sangat tidak relevan di zaman sekarang dan harus dihapuskan karena menjadi anggaran yang sangat karena menjadi beban dalam anggaran negara. Di sini pemilu dan pilkada. Oke, saya akan mengkritik soal statement yang tadi dikatakan oleh Isna ini. Jadi Isna ini bilang kalau yang solusi yang harus diminta adalah transparansi anggaran negara. Tapi menurut saya itu tidak setuju karena ini tuh tidak efisien karena dia malah membebani anggaran negara. Nah, pilkada dan pilpres juga kayak dia menghabiskan banyak uang triliun rupiah. Terus juga demokrasi ini tuh bukan cuma soal pemilihan langsung, tapi juga soal hasil kesukaan rakyat. Nah, tapi ini juga sesuai dengan yang Hamid menekankan bahwa pemilu itu harus fungsi pemilu itu harus dilakukan secara instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Tapi nyatanya dari data yang saya tahu, yang saya baca tadi, data KPU itu pilkada itu. Perkenalkan, nama saya Amalia Kamila dengan Institut Pertatan. Saya ingin mengkritik Yulia tadi yang bilang kalau misalnya pemilu dibubarkan itu gimana cara kita menuntut untuk hak demokrasi. Nah, tapi menurut Bambang Susatyo dari jurnal beritanya Kompas itu tuh bilang kalau Bambang Susatyo itu meneliti kalau misalnya indeks demokrasi di Indonesia ini turun dari tahun 2023, di mana di tahun ini cuma ada 80,41% di tahun sebelumnya, sementara di tahun ini tuh jadi 79,51%. Nah, tadi juga saya ingin mengkritik dari pernyataan Ali kalau misalnya dia tuh bilang kita tuh bisa nggak ngebubarin pemilu dengan mengintervensi gitu, mengurangi anggaran di Indonesia. Sementara kalau misalnya kita mengurangi anggaran Indonesia itu bakal banyak masalah-masalah lagi yang muncul. Kayak misalnya kemarin juga di pemilu kemarin banyak banget masalah yang muncul soal kayak. Oke, jadi perkenalkan kembali, nama saya Cokro Suarfinati dengan Jerat 167. Saya ingin tidak setuju dengan statementnya Alu karena katanya anggaran dengan adanya pilkada ini anggaran malah menjadi beban negara ya. Nah, di sini Ibu menegaskan bahwa partisipasi langsung rakyat itu merupakan inti dari demokrasi, di mana jika pilkada ini dihilangkan itu akan membuat kontrol kekuasaan rakyat itu menjadi hilang gitu. Dan menurut data dari UGM itu adanya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dimana itu justru menjadi peluang bagi para elit untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dan saya juga tidak setuju dengan statement Kesha karena menurut saya penyalahgunaan anggaran itu juga tidak sesuai, itu bukan sebuah alasan gitu untuk menghapus pilkada tersebut. Saya Dian selaku kontra 2, saya sangat tidak setuju dengan dari Amalia bahwa dengan diadakannya adanya pemilu itu dapat sangat baik untuk negara, menghilangkan beban negara. Namun itu salah. Itu adalah benar kata Hewut, itu adalah inti dari demokrasi. Jika pemilu dihilangkan, maka rakyat juga akan menurun, di mana nanti pemerintah akan semena-mena pada rakyat. Lalu di mana pada KPU terdapat dana 71 triliun itu dari 2002 hingga 2024, sehingga itu dana yang tidak terlalu besar. Sehingga kalian tidak dapat menyimpulkan bahwa
biaya pemilu itu menjadi beban negara. Gimana kalau tidak ada pemilu? Tetap secara langsung, namun tetap ada biaya tidak langsung dari lobby maupun dari DPR dan Inggris yang tidak kita ketahui, sehingga kalian tidak dapat menyimpulkan hal tersebut itu hal yang terbaik untuk dilaksanakan di negara kita. Karena pemilu itu sangat demokratis, kita bisa mengetahui apa adanya presentasi yang dipilih dan dapat memilih pemimpin yang baik dan demokrasi. Jika tidak ada pemilu. Oke, baik, saya Nadine Devosya dengan NIP dari 166. Di sini saya sangat tidak setuju dengan pendapat Jangan tadi. Katanya pemilu adalah partisipasi rakyat dan dasar demokrasi. Menurut saya tidak setuju karena menurut pandangan Budi Adjo, pemilu itu bukan hanya sekedar memilih, tetapi juga menjaga efektivitas pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat. Sedangkan anggaran pemilu menurut studi Cost of Politics 2024 makin naik, dan juga pemilu itu hanya sebatas formalitas belaka. Nah, menurut saya itu tidak berjalan sesuai dengan prinsipnya Budi Adjo tadi, yaitu kesejahteraan rakyat. Percuma kalau rakyat ya berpartisipasi tapi tidak sejahtera. Begitu pula dengan pandangan Bung Dian tadi, katanya itu lagi-lagi inti dari demokrasi, dan saya tidak setuju karena yaitu sangat percuma rakyat demokrasi tapi hanya formalitas belaka, dan rakyat juga menjadi tidak sejahtera. Anggarannya itu bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Oke, jadi saya di sini mau mengkritik tanggapan dari Saudara Kesha, di mana Saudara Kesha tadi itu menjelaskan tentang transparansi biaya pemilu di tahun sebelumnya. Nah, yang dapat kita ketahui dari DKPP itu sendiri itu biaya pemilu itu terdiri dari tahun 2004 itu sebanyak 70,5 sampai dengan 71,3 triliun. Nah, di mana seharusnya pemimpin-pemimpin yang mau mencalonkan jadi calon pemimpin yang di daerah-daerah seharusnya bisa menggunakan anggaran-anggaran dari pemerintah itu dengan baik. Nah, terus juga kalau saya juga mau mengkritik dari Saudara Amalia, di mana Saudara Amalia ini berpendapat tentang indeks pemilu indeks demokrasi di Indonesia ini. Nah, dapat kita tahu sendiri bahwasanya ditegaskan dari Haywood, kan pemilihan umum ini kan merupakan inti dari negara demokrasi di Indonesia kan. Nah, terus juga kalau misalkan negara ini ditiadakan gitu pemilihan